Setelah beberapa hari tertidur, bukan beberapa hari sih, tapi beberapa minggu, akhirnya gue balik lagi. Yes, I'm back, here we go. This is Level Up Story. Hello, what's up you guys? Welcome back to Level Up Story. Dan udah lama banget ya, udah gak update. Karena kemarin gue tertidur cukup lama. Itu kayak putri tidur jadinya. Tapi sebenarnya tertidur itu ada penyebabnya guys. Salah satunya yang lagi epic banget di beberapa bulan belakangan ini namanya COVID-19. Ya, virus pandemi ya, kebanyakan. Dan gue salah satu pasien COVID-19 yang positif. Dan sempat diisolasi kurang lebih gue itu diisolasi 18 hari. Wow, cukup lama. Kenapa sih gue bisa lama? Ya banyak banget ceritanya, panjang dan bakal gue jelasin deh. Gue bakal jelasin dari awal sampai akhir kenapa sih kok bisa panjang banget gue berlama-lama di rumah sakit sih. Tapi sebelumnya gue pengen nanya sama lo itu percaya gak sih sama ya COVID-19 gitu, virus corona? Dan ya mungkin agak sulit untuk menerimanya karena bentuknya itu nggak nyata gitu, kecuali lu punya alat khusus lu baru bisa ngelihat itu virus, ya nggak sih? Nah tapi di sini sebenarnya guys, kalau memang yang nggak kelihatan itu agak sulit dipercaya ya. Salah satunya gosip, terus juga omongan orang di belakang. Tapi ada juga orang omongan yang di belakang itu, aduh udah kerasa sampai ke hati, baru deh, oh iya benar dia kayak gini gitu. Ya mungkin kita belajar dari situ juga. Ada yang nggak percaya dengan virus ini, setelah udah kena baru akhirnya percaya. Dan malahan ada juga yang udah kena masih nggak percaya dengan kehadiran virus ini gitu. Mungkin ya salah satunya, banyak penyebabnya. Dari sudut pandang anak muda juga pada ngeliat ini kayak gitu. Apalagi sekitarannya ya, di lingkaran itu pada kena dengan gejala, salah satunya dengan gejala ringan. Nah, yang gejala ringan ini yang banyak orang anggapnya, aduh corona itu mah sebenarnya bukan virus yang membahayakan, itu kayak udah flu biasa gitu. Gue masih mikir sampai sekarang, flu biasa? Lu tahu nggak sih? Gue hampir mati kemarin kan. Dan lu masih mikir kayak gitu? Parah lo. Karena hampir mati kemarin ya. Sampai-sampai ada yang nge-DM juga. Mungkin karena ngelihat story gue yang baru update, karena gue udah sehat ya. Gue udah sehat baru update dan segala macem. Jadi doi ngelihatnya, ya bener kan, corona itu nggak apa-apa. Corona itu biasa aja gitu. Akhirnya doi nge-DM bilangin, nah gimana? Aman? Gue bilang alhamdulillah gue stabil. Kemarin juga cukup sekarat sih. Tapi sebelum gue bilang cukup sekarat, jadi chat yang di atas itu udah kebaca duluan. Udah alhamdulillah stabil. Langsung dibalas sama doi, nah bener kan, corona gak seseram yang dibilangin orang. Gue juga percaya corona itu biasa aja gini-gini. What the... Aduh, gue bilang ini gimana coba ya. Gak susah sih jelasin kalau sama orang yang dikit-dikit belum apa-apa udah langsung, sebenarnya coba deh, lo itu sebenarnya kita sebenarnya kurang edukasi aja, atau mungkin kita juga kurang mau untuk untuk belajar keluar, untuk tanya-tanya sama orang ataupun searching apa segala macem gitu. Gue salah satu orang yang kalau untuk corona gue cari tahu, gue udah tahu nih kayak gini nih gitu. Tapi waktu gue kena kemarin, gue sedikit miss. Sebenarnya gue tahu itu salah satu ciri-cirinya. Cuman gue antara lupa atau gimana gitu. Ya itulah anak muda ya. Kalau dibilangin, kalau udah tahu gitu. Tapi kadang lupa, terus kadang aneh-aneh aja. Tapi sebenarnya kalau untuk di virus ini, kalau memang lu nganggapnya itu remeh dan segala macam, lu bakal makin parah nanti jadinya gitu.
Kenapa gue bilangin makin parah? Gue salah satunya. Awalnya gue udah tahu nih, gue udah diedukasi tentang ciri-cirinya seperti ini gitu. Gue udah diedukasi gitu. Udah diedukasi, ternyata pas di minggu itu gue antara lupa entah gimana, gue tetap lanjut bertahan di rumah. Gue tetap bertahan di rumah. Gue kira itu kayak sejenis apa sih? Kayak penyakit yang lain gitu. Ya, ujung-ujungnya gitu deh. Anak muda. Nah, kebetulan gue pengen kasih tahu juga awal-awal terinfeksi gue kayak gimana gitu. Karena kan gue kasih tahu tadi nih, gue sempat lupa awalnya gue kena kayak gini segala macem, tapi gue kelupaan, akhirnya makin parah. Nah, gue cerita di sini awal-awal gue terinfeksi. Gue banyak kegiatan gue banyak. Ya, gue nggak mau nyombong itu gimana. Kalau kata orang, ya nggak ada kegiatannya, bebas sih, serah lu dah. Jadi ada beberapa kegiatan di minggu itu yang bisa dibilang cukup berat. Ada satu event, gue jadi habis kelar event itu gue memang kecapean parah, dan gue masih bisa jalan apa segala macem. Cuman di situ gue ngerasa kayak ini kecapean, kayaknya gue gue minum jamu, ini bakal kelar nih kecapeannya gitu. Ya udah, gue minum jamu. Setelah itu besoknya gue seger. Terus gue masih beraktivitas. Itu di hari Senin ya. Itu di hari Senin gue beraktivitas. Sorenya gue agak meriang, cuman dikit-dikit doang gitu. Oh, mungkin sisa-sisa kemarin. Ya udah, gue istirahat lagi. Insya Allah besok masih bisa deh gitu. Ya udah, akhirnya hari Selasanya itu di pagi hari gue ngerasa kayak kok agak sedikit meriang, tapi kayaknya masih sisa-sisa kemarin deh gitu. Masih sehat, masih bisa gerak, masih bisa apa segala macam. Gue kalau ngangkat beras 20 kilo, 30 kilo masih bisa gitu. Kalau main bahu itu dibantai 50 kilo masih bisa. Tapi gak bisa. Itu berat banget 50 kilo. Jadi di hari Selasa gue masih bisa kegiatan, ketemu orang, dan itu banyak banget gue ketemu orang. Dan di sana ya gue gimana ya, kalau ketemu orang biasanya kita salam nih, bro. Kalau gue enggak, karena corona kayak gini kita pakai caranya tuh kayak gini doang. Nih, nah gitu. Nah di sana di hari Selasa itu gue banyak ketemu orang, ngurusin ada beberapa kerjaan ya. Sana gue ketemu, dan setelah itu gue balik. Malamnya gue meriang parah gitu. Terus gue mikir, kok makin jadi meriangnya ya? Ya udah, gue minum lagi jamu, cuma dengan porsi yang agak sedikit banyak gitu. Mungkin ini bakal bikin gue jadi seger lagi ya. Ya udah, gue minum. Setelah itu gue mulai agak mendingan, cuman agak sedikit meriang. Pakai selimut tebal banget. Sampai akhirnya di hari Rabu gue langsung demam, dan di pagi harinya gue langsung gas minum paracetamol. Gue minum, siangnya agak mendingan, sorenya bangkit lagi gitu. Terus gue inget, aduh gue kemarin kemana aja ya, habis event gue kecapean, terus masih juga gue bantai keluar, dan gue juga ketemu orang. Dan gue ingat waktu itu gue nggak ada minum multivitamin, dan gue lupa cuci tangan. Karena gue ketemu orang, gue lupa cuci tangan, jadi gue megang tangan gue juga, kayak oke, yuk kita pergi yuk, itu gimana gitu. Gue pegang tangan gue, terus juga megang di mobil juga, setir apa segala macam. Dan disitulah gue baru kayak nggak mungkin lah, tapi udah deh, lanjut aja gitu. Itu awal mulanya. Gue demam, naik turun, itu dari hari Rabu, Kamis, Jumat gue langsung ambil darah. Nah, di hari Rabu, Kamis, Jumat itu demamnya itu meriang, naik turun, cuman nggak nyampe di 40 derajat gitu. 40 derajat nggak nyampe, cuman sampai 39, berapa gitu. Jadi nggak nyampe di 40 derajat. Setelah itu gue mikir, waduh, ini kayaknya gue memang ciri-ciri di ini deh, apa sih namanya,
DBD, kayaknya ciri-ciri DBD deh. Ya udah, gue ambil darah di hari Jumat. Gue ambil darah, setelah itu cek darah, ternyata semuanya hasilnya normal. Kaget gue men, hasilnya normal semua. Gue sempat sharing sama kakak gue yang kebetulan nakes juga. Gue sharing, terus kata doi, coba lihat hasil rapidnya. Kebetulan gue rapid juga, tapi hasil rapidnya itu non reaktif. Wow. Terus gue sharing sama temen gue yang kebetulan juga kerja di rumah sakit. Ya apalagi kalau bukan rumah sakit Aulia, gue sharing di sana. Doi juga bilangin mending rapid, mending swab. Mending swab itu lebih jelas karena hasilnya semua normal. Mending swab aja gitu kata doi. Gue sempet takut, gue sempet ini, doi bilang swab, akhirnya gue swab di besoknya. Dan swab, menjelang swabnya itu penciuman gue udah hilang. Penciuman gue udah hilang, cuman gue sebenarnya udah hilangnya itu di hari apa sih ya? Di hari Kamis kalau nggak salah gue. Di hari Kamis itu udah mulai agak sedikit batuk, cuman di hari Jumat baru batuknya. Cuman batuk itu cuman batuk kering, cuma sesekali gitu kayak habis itu udah tenang, bukan batuk mulu, enggak, udah tenang. Nah, untuk penciumannya itu berkurang, gue kira itu kan salah satu ciri-ciri corona ya, positif corona, penciuman itu menghilang. Gue mikir menghilang, bener-bener menghilang, gue nggak bisa cium sama sekali. Sebenarnya penciuman itu berkurang, yang harusnya 100% itu penciuman cuma 10-15%. Contohnya itu kayak gini deh. Kayak gini, ini misalnya parfum ya. Ini parfum. Parfum ini biasanya tutupnya kalau gue buka jarak segini itu udah kecium banget. Kuat keciumnya. Kuat banget. Tapi waktu gue memang penciuman gue sedikit kurang gitu, gue nyiumnya kayak gini nih. Baru kecium. Tapi gue gak sadar gue itu udah positif corona. Gue mikirnya cuman positif corona itu penciuman itu hilang, jadi gak bisa cium sama sekali. Tapi sebenarnya cium kayak gini, gue mikir, oh masih kecium. Ini kan udah 10%, itu udah kayak, itu udah bahaya men. Jadi lo, coba deh, kalau lo memang penciuman lo udah agak kurang, misalnya ini ada durian di depan lo, udah dibuka, gak kecium sama sekali, dideketin, baru kecium. Coba deh swab. Gue saranin coba deh swab. Bukan berarti, gue kan gak demam, gue kan gak batuk. Ingat bro, ada yang namanya itu OTG, orang tanpa gejala. Jadi ya mungkin virusnya udah ada di dalam diri lo, di badan lo, cuman ya penciuman lo hilang aja gitu. Gejala yang lain gak ada. Kayak gitu, gue saranin banget gitu. Nah itu salah satunya, penciuman gue udah hilang, kayak bukan hilang ya, berkurang. Aduh, ini udah kayaknya corona, tapi nggak mungkin deh. Tapi kan masih ada, karena gue mikirnya kalau positif corona itu penciumannya hilang gitu. Oke, selanjutnya makan itu udah nggak berkurang. Indera perasa itu berkurang men. Nah kalau udah indera perasa itu berkurang, waduh, udah gawat. Sebenarnya apa yang sebenarnya harus bisa kerasa jadi nggak kerasa gitu. Jadi yang sebenarnya harusnya kerasa jadi nggak kerasa. Contohnya, gue makan ini mie instan, gue request nih sama Caca, sama istri ya, gue request mie goreng basah gitu. Nah mie goreng biasanya baru masuk itu udah wanginya udah kerasa dong, kalau ini instan ya, itu bumbunya udah kerasa, bus gitu. Tapi di sini itu udah kayak, mantap nih, penciuman gue agak kurang, gue giniin, tau nggak? Oke, sip. Ini masih di rumah, gue belum positif covid, gue nggak tahu gue positif covid. Gue makan, terus gue rasain kok sedikit beda ya, kok agak sedikit hambar gitu ya. Gue coba lagi, kok sedikit hambar ya, kok agak aneh nih. Ya udah, gue stop karena selera udah beda gitu. Karena yang tadinya pengen, gue rasa nggak kerasa. Ya udah, gue stop di sana. Gue lanjutin coba permen tamarin. Nah, untuk permen tamarin, gue tau nggak? Itu rasanya kan lumayan cukup meledak ya. Meledak lagi. Bukan meledak, tapi cukup kuat gitu.
gue coba nih permen tamarin, gue buka, langsung gue rasain. Baru masuk mulut, lo tau nggak rasanya gimana? Kayak relaksa, tau nggak? Bukan relaksa, kayak permen apa ya? Permen biasa gitu, nggak kuat rasanya gitu. Cuman rasa manis doang yang gue rasa. Inilah pertama kali gue rasain tamarin, rasanya itu manis doang. Asam-asam itu cuma dikit banget. Wah kacau nih selera gue. Gue mikirnya karena gue demam naik turun nih. Gue mikirnya cuma kayak gitu. Gue karena mikir kayak gitu, akhirnya ya gue istirahat aja deh. Gue stop. Tamarin tetap gue tegak juga, masih gue makanin juga gitu. Sampai akhirnya di hari Sabtu gue swab. Besoknya gue swab gitu ya. Swab dan beberapa hari setelah itu barulah gue ngalamin yang namanya itu sesak. Nah sesaknya ini yang gue maksud, sesaknya itu berbeda ya. Gimana ya sesaknya? Gue nafas, cuman kayak pas tarik nafas tuh kayak ada yang hambat gitu, kayak ada yang ngeganggu gitu. Gue mikir ini apa sih ya? Apa ya? Gue juga, waduh, kayak gimana gitu rasanya, kayak ya sesak tapi bukan sesak, nggak, cuman sesaknya tuh nggak terlalu banget gitu, masih bisa nafas, cuman kayaknya nggak kuat. Kalau misalnya gue mikir, aduh gue nggak kuat nih kalau misalnya di rumah nih, gue harus ke IGD nih, gue nggak sanggup nih. Akhirnya gue ambil langkah ke IGD, gue telepon teman yang di Rumah Sakit Aulia, langsung menuju ke sana. Menjelang ke sana, jadi kebetulan mertua gue ya, bapak mertua itu yang nganterin. Pas nganterin itu, gue selama di mobil gue duduk lumayan agak enakan. Selama di mobil masih agak enakan, cuman ya nggak bisa pakai AC, gue buka aja gitu kan, karena gue takut kalau misal gue positif, takutnya si bapak kena juga gitu. Akhirnya gue buka aja, udara keluar gitu kan, banyak segala macam. Sampai di Rumah Sakit Aulia Hospital, ya Rumah Sakit Aulia Hospital, di Aulia Hospital, panjang banget jadi. Nyampe di Aulia Hospital, di sanalah gue baru nyampe, langsung ke IGD. Gue bilang sama bapak, pas gue berhenti di pintu IGD, ada satpamnya juga berhenti gitu. Langsung gue bilang, bang, tolong bang, sesak bang, kayak gini-gini segala macam. Dia nanyain, ada demam kata dia. Ya bang, demam naik turun. Oh ya udah, dia pergi langsung ambil kursi roda. Gue kaget dong, kok ngambil kursi roda nih abang? Gue buka, gue berdiri, gak sanggup gue men, gak sanggup gue berdiri asli. Dan abangnya cekatan banget, top banget itu satpam di Aulia Hospital, pengertian banget gitu. Dan dia udah ngerti, udah tahu gitu, langsung tindakannya cepat banget. Langsung gue dinaikin ke kursi roda, langsung masuk, langsung tidur. Datang susternya nanyain, bapak kenapa? Gue jelasin gini segala macam. Oh ya udah, sebentar ya pak ya, kata dia. Karena gue jelasin juga kalau gue udah swab di sini gitu, dan gue lupa untuk nanyain hasilnya. Sampai akhirnya ternyata hasil udah keluar dan gue positif COVID-19. Oh my gosh. Gue sedikit shock, cuman gue masih kayak untuk mentegarkan diri kayak oke, biasa noy, santai noy gitu. Sampai datang si kakaknya, kebetulan langsung dipasangin ini apa sih ya, oksigen yang pakai selang biasa gitu aja, selangnya cuma kecil yang untuk di hidung. Pas dicolokin, aduh baru enak banget gue nafas asli, baru kayak jos, aduh enak banget. Tapi disitulah gue kayak baru-baru belakangan ini ya, gue sedih kalau gue inget gue kayak gitu. Sedih banget. Nanti ada videonya bakal gue tunjukin. Jadi setelah itu gue diproses, gue ngisi form di sana, terkena di mana pas segala macam. Gue jelasin sama kakaknya ini segala macam. Oh iya, lain kali abang harus cuci tangan, pakai masker segala macam. Terus gue nyesal, gue tertunduk aja gitu, menyesali gitu gue nggak cuci tangan. Selanjutnya si kakaknya kita pasangin ini abang ya, IV plug ya. Jadi IV plug itu gue baru tahu namanya IV plug. Dicolokin di sini sejenis infus itu untuk injeksi obat, infus juga. Jadi ada 2 input di sana.
2 input, infus bisa masukin obat yang injeksi juga. Nah di situ pas pemasangannya gue kaget dong, ini apaan coba, kok ada kayak keran air gitu ya. Gue panik langsung gue telepon kakak gue, ini apaan coba nih ya, udah pakai aja. Itu untuk masukin obatnya. Oh jadi masukin obatnya di situ, bukan diminum obatnya. Obat minum ada juga, obat oral namanya. Obat oral itu cuma ada beberapa, nanti bakal dikasih juga. Oh beberapa. Jadi dalam pikiran gue beberapa, paling cuma 3-2. Oke, sip. Gue lanjutin nih. Setelah itu gue iniin, udah dipasang ya, udah dipasang. Terus gue langsung pengambilan darah. Nah untuk pengambilan darah ternyata itu gue nggak sendirian, ada pasien lainnya, bapak-bapak. Cuman doi masih bisa berdiri, masih bisa. Doi nggak sesak, cuman ada beberapa gejala yang cukup berat. Doi ada komorbid juga. Komorbid itu penyakit bawaannya. Doi juga ada kayak diabetes apa segala macam. Terus gue kaget dong gitu. Pas ngambil darah nih bapak, ini gue shock, asli gue shock banget men. Si bapak ngambil darah banyak banget, bertabung-tabung segini. Itu ada kalau nggak salah ada sekitar 6 atau 7 gitu. Dan gue shock dong, karam gue nih, gue diambil segitu banget, kurus juga gue nih ujung-ujungnya. Aduh, gue kalau inget itu asli, gue sempet-sempetnya buka handphone, terus gue liatin muka gue pucet. Aduh, kacau ini. Udah, terus gue cuma mikir gue mau sehat ya Allah, gue mau sehat. Nah, akhirnya gue pasrah, gue tanyain dulu sama abangnya, bang mau ngambil berapa banyak? 3 mili atau berapa gitu kata abangnya. Aduh, ya udah deh bang, ambil aja bang, cepet bang, gue pasrah aja. Gue diambil, ditusuk. Itu kalau nggak salah ngambil darah arteri ya, bukan darah biasa. Kalau darah biasa kan di sini. Nah ini arteri, jadi dicari dulu nih, baru ditusuk. Dan itu pun wow, luar biasa men rasanya, luar biasa. Terus cuman sebentar, oke udah bang, udah bang ya, oh udah berapa banyak bang, gue liatin darah gue. Oke, gue nggak bisa lihat darah juga. Langsung gue shock. Oke, sip, udah gue lemes juga, gue bantai tidur. Si abang ngasih tahu nanti kita bakal kasih tahu dapat kamarnya nomor berapa gitu. Nah, sampai di situ, gue juga langsung berdoa, terus juga ngabarin orang tua, ngabarin keluarga, segala macam semuanya. Gue positif COVID, gue dirawat di Aulia Hospital. Ya, untuk Aulia Hospital sampai di sana, gue puas banget deh dengan pelayanannya, karena juga profesional. Gimana ya, mungkin memang udah kerjaan abang itu juga ya. Gue cuma sebentar karena dikit juga mungkin ya. Terus juga satpamnya juga cekatan, keren deh Aulia Hospital. Dan sambil menunggu itu, gue juga itu nggak nunggu lama, akhirnya dapat kamar. Dan di situ gue bukan langsung disuruh jalan pakai kursi roda gitu, pakai jalan sendiri, enggak, tapi didorongin dong sambil cerita-cerita sama abangnya. Aduh, humble banget deh, sumpah. Humble itu ya, mereka mau jawab apa yang gue tanya gitu. Ditambah lagi mereka juga apa ya namanya ya, mereka itu semangatin gitu. Kayak si bapaknya yang tadi disemangatin terus, pak nanti kayak gini ya pak, kayak gini, semangat terus pak gitu. Dan gue kaget, kok sedikit freak ya gitu. Berbeda dengan kalau penyakit, mungkin karena COVID atau gimana, berbeda dengan penyakit-penyakit biasa. Cuman, guys, for information, ini semua biaya itu ditanggung pemerintah. Oke? Lo kebayang nggak? Dengan biaya yang lo tanggung sendiri, tapi pakai apa sih? Pakai BPJS apa segala macam, pelayanannya gimana? Gua nggak mesti jelasin, lo tahu. Oke? Lo tahu. Tapi ini ditanggung pemerintah. Dan pelayanannya kayak gitu. Waduh, salut deh. Gue nggak tahu harus ngomong apa lagi gitu. Jadi sampai di situ kurang lebih gue punya gejala, yang gejalanya itu kecapean. Memang capek banget ini badan rasanya ya, capek banget. Dan disitulah imun tubuh gue rendah. Disitulah baru masuk si COVID-nya. Karena gue udah sentuhan sama orang, gue nggak tahu mana yang positif ya. Gue nggak tahu mana yang positif. Mungkin dia OTG atau gimana, gue nggak tahu. Ya disitulah gue nggak ada cuci tangan juga, ya Allah, lupa. Terus juga multivitamin gue nggak ada minum, karena kalau imun tubuh lu rendah, lu diserang itu gampang banget.
Untung ya alhamdulillah komorbid gue nggak ada, penyakit bawaan gue juga nggak ada gitu ya. Tadi ada kecapean, terus demam naik turun, yang paginya normal, sorenya demam lagi, terus batuk kering, terus sesak atau namanya itu happy hypoxia. Nah, gue baru tahu ini happy hypoxia itu yang gue bilang tadi. Dan sebenarnya kalau gue dibiarin, misalnya gue di rumah aja, itu bisa makin parah, men. Bisa makin parah. Karena ya harusnya memang di saat gue udah ngerasa demam naik turun nggak normal gitu, atau kecapean gue juga kayak nggak hilang-hilang, harusnya gue langsung swab biar langsung dikasih obat apa segala macam. Tapi kemarin gue udah dikasih obat, gue udah minum ada beberapa obat, tapi kayaknya kurang deh gitu ya. Sempat juga direkom sama teman dikasih obat apa sih, obat Cina gitu, gue lupa, anti corona gitu, gue lupa. Karena gue sempat mikir kayak nggak corona deh, tapi gue lihat obatnya untuk segala jenis penyakit itu obat herbal ya. Itu gue minum itu udah habis satu papan, berapa papan gitu. Tapi ternyata ya kayak gitu deh. Akhirnya udah masuk rumah sakit dan gue diisolasi di rumah sakit Aulia Hospital. Di Aulia Hospital rumah sakitnya bilang. Kayak gitu. Nah, gimana nih rasanya selama diisolasi gitu? Nah, untuk selama isolasi di hari pertama ya, gue masih bisa duduk, yang kayak tadi gue bilang, masih bisa duduk karena kan didorong pakai kursi roda itu masih bisa gitu ya. Cuman ya gue aktivitas masih, malahan gue review itu ruangan. Oh ya, ruangan isolasi ya. Parah, sampai-sampai gue review loh. Tapi kayaknya nggak usah gue naikin deh, karena panjang banget gue ngomong. Tapi agak sesak juga nafas gue di situ. Jadi di ruang isolasi itu gue ngerasa kayak bukan di isolasi yang dalam pikiran gue gitu, isolasinya serem segala macam, tapi gue berasa di hotel. Gue itu berasa liburan gue, berasa liburan, dan dapat makanannya itu on time mulu. Kayak misalnya sarapan jam 6, terus makan siang jam 12, makan malam jam 6 sore udah nyampe. Itu beserta obat-obatannya udah nyampe juga. Waduh, makanannya itu beda-beda semua, terus enak-enak lagi. Gue suka kemarin itu beef black pepper kalau nggak salah gue. Aduh, rumah sakit beef black pepper cakep coy. Terus apa lagi ya, asam pedas ikan tongkol. Aduh, enak-enak semua. Tapi untuk beberapa hari pertama kayaknya gue agak sulit untuk makan. Sulit karena kan penciuman nggak ada, terus rasa juga nggak ada. Ya di situ deh. Jadi yang jelas hari pertama karena makan agak sulit, karena rasa ya. Terus hari kedua ternyata pas gue baru bangun tidur, gue duduk masih agak bisa, cuma pas berdiri agak maksa, agak sesak gitu. Waduh, kok makin sesak ini ya. Terus gue berusaha, malahan gue bantai kayak nyanyi-nyanyi dan segala macam. Gue berusaha kayak gue bisa kuat, gue bisa sehat gitu. Gue bantai nyanyi-nyanyi, tau gak sih? Ya untuk kamar sebelah apa segala macam biarin aja dah. Penting gue nyanyi sendiri dah. Mau denger suara gue yang jelek, mungkin kalau ada lo yang nonton dan lo di kamar 624 ataupun 623, kebetulan gue di 625 di lantai 6, maaf ya suara gue jelek. Oke, jadi itu di hari kedua ya. Nah di hari ketiga ternyata gue drop dan gue nggak bisa ngapa-ngapain di isolasi Aulia. Ini kekencangan lagi mana sih? Pecah. Dari kemarin, cuman kalau kemarin itu pecahnya banyak, sekarang nggak lagi. Kondisi karena pakai ini enak nafas. Kalau nggak ada sesak, agak susah. Gue dihajar dengan beberapa obat, banyak banget yang diinjeksi, banyak banget. Dan di hari ketiga itu gue udah pindah. Ternyata ada trouble di ruangan gue di 625. Akhirnya gue pindah tetap di lantai yang sama, di lantai 6. Gue pindah ke 607 gitu. Gue lupa ada trouble di mana gitu ruangannya. Terus akhirnya di 607 gue pindah, baru disitulah gue istirahat total selama 1 harian ya. Gue nggak bisa ngapa-ngapain, ngabarin nggak bisa di hari ketiga.
Nah di hari keempat kondisi gue makin parah dan gue itu mesti pakai NRM. Kalau ngomongin pakai NRM itu gue inget-inget ya, gue masih ngerasa kayak apa sih namanya, tetap semangat gitu, tau nggak? Pakai NRM, lucunya itu NRM masih gue bercandain sama perawatnya, terus gue juga sempat sharing sama kakak gue nih yang kebetulan nakes juga, gue sempat sharing ke doi, ini aku make kayak sejenis masker, cuman kayak ada kayak ada gelembungnya gitu, udah masker terus ada gelembungnya gitu, ini apa ya, gue tanyain. Udahlah kau pakai aja, kata dia. Dia positif banget men, dia itu positif banget, padahal NRM itu untuk yang udah makin parah banget. Jadi saturasi oksigen gue itu nyentuh di 81. Dan gue nggak sadar kalau nyentuh di 81. Kakak gue doi tahu. Pas gue udah kayak gini, gue udah sehat, gue bilangin, kok nggak ngasih tahu NRM itu udah lumayan cukup parah, gue bilangin. Terus doi bilangin juga waktu gue nelpon doi, ya setelah itu doi nangis gitu, karena ya udah lumayan cukup parah. Nggak nyangka sih. Dan salutnya dia selalu positif, kasih positif, dan gue juga tetap semangat. Dia juga bercandain, gue juga bercandain. Pokoknya gue selalu tetap semangat karena dibantu doi juga, dibantu teman-teman juga, dibantu semuanya juga gitu. Setelah itu di hari keempat gue pakai NRM, gue baru agak mendingan gitu. Dan for information, oksigen yang kecil masih di hidung gue itu masih gue pakai. Jadi gue pakai double gitu. Gue pakai double, dan lo kebayang kayak gimana parahnya gue mesti pakai double. Harusnya satu deh cukup. Ini enggak, gue pakai double, pakai 2. Karena saturasi oksigen gue itu, kandungan oksigen di dalam darah gue itu cuma 81. Normalnya itu 95, dan 81 itu udah susah, udah berat men. Tapi alhamdulillah gue nggak pakai ventilator karena itu udah berat banget, udah parah banget. Kalau gue udah cukup parah, lumayan parah, udah kayak gitu. Sesaknya gimana? Pas gue coba lepas, memang susah buat nafas. Gue inget susah nafasnya itu, gue sampai kayak apa sih namanya ya, halusinasi, tau gak sih? Ada satu malam gue halusinasi, gue kayak susah nafas, gue lupa cara nafas itu gimana gitu, gue lupa. Dan gue cuman baca ayat pendek sampai akhirnya gue tertidur tanpa gue sadarin. Besok paginya gue lumayan agak bisa nafas lagi. Tapi di malam itu memang gue susah, gelisah banget. Kebetulan di Aulia Hospital kan kita ada kameranya gitu ya, jadi dipantau gitu. Jadi ada dokter yang masuk, kenapa Pak Andri? Ini kayaknya saya susah nafas. Udah dipakai aja nih, perlahan aja nafasnya, kata dia. Gue lupa nafas, gue cuma buka mulut, gue lupa cara nafas gimana. Dan itu terjadi sampai 2 malam juga. Gue ingat kejadian itu dan ingat banget. Gue sebenarnya sih gue cuma minta kalau bisa sih gue aja yang sakit gitu. Istri sama keluarga gue yang lain kalau bisa tuh nggak usah gitu. Nggak mungkin ya, karena pikiran gue juga nggak positif, terus nggak semangat apa segala macam. Mungkin virus semakin kuat, mungkin karena itu kali ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang gue bisa berdiri. Dilanjutkan di hari kelima
Di hari kelima si Caca keluar hasil swabnya dan ternyata positif, masuk ke ruangan gue. Jadi kami satu ruangan. Untuk yang pakai NRM kebetulan gue di videoin sama Caca, nanti bakal gue share kayak gini nih videonya. Nah, dilanjutin di hari kelima itu gue sama Caca cuma sehari doang. Ternyata besoknya gue harus dipindahin ke lantai 4. Di lantai 4 gue bakal dipantau lebih lanjut, lebih ketat deh pemantauannya. Karena kalau di ruangan lantai 6 itu alat-alatnya nggak cukup. Alatnya nggak cukup dan takutnya nanti gue makin parah. Karena memang makin parah nih. Akhirnya gue pindah ke lantai 4. Gue dipantau di sana secara detail, dari tekanan darah apa segala macem. Gue pindahin di sana. Ternyata gue baru tahu kalau di lantai 4 itu ternyata untuk pasien-pasien yang lumayan cukup parah, yang di lantai 4 di Aulia Hospital. Oh my god, gue coba pikir positif. Akhirnya masuk dokternya bilang, Andri gimana? Oh dok, ya kayak gini lah dok. Ayolah, janganlah pikir negatif, positif. Jadi juga perawatnya juga bilangin positif bang, jangan jangan pikir negatif segala macam. Karena virus itu makin kuat kalau misalnya kita pikirnya itu negatif gitu, mikirin aneh-aneh gitu ya. Dia makin strong gitu dia. Sampai akhirnya di sana gue dipasangin alat. Dia pasangin alat itu masih di hari ke-6 ya berarti ya. Hari ke-6 dia pasangin alat. Itu ada di tangan gue, dijepit mulu. Pasangin di sini, terus di sini juga ada. Banyak banget deh alat-alatnya, dan gue masih sempetnya bercanda sama perawatnya kalau kayak alatnya bunyi-bunyi gitu ya, kayak Eggbit gitu. Gue bilang kayak lagunya Eggbit. Sempat gue cariin di Spotify, gue cariin nih kak lagu-lagunya kayak gini. Oh iya lucu juga ya bang ya, kata-kata. Terus juga perawatnya juga, oh iya. Mereka mau berinteraksi gitu. Mereka bukan kayak apa sih ya, meskipun dibayar pemerintah, mereka nggak ada kayak, oke, udah ya bang ya, kasih. Nggak ada kayak gitu men. Tapi pelayanannya keren banget Aulia Hospital. Sampai ya kayak selama gue di lantai 4, ternyata yang ngabarin ke lantai 6 ke Caca itu perawatnya sendiri gitu. Kayak misalnya baru masuk, halo Bu Nisa, Pak Andrinya udah stabil, Pak Andrinya baik-baik aja. Dia selalu ngabarin, dan gue juga selalu nanya. Malah gue nanya sama OB-nya yang bersihin kamar gitu. Gue tanyain, bang ada ke lantai 6 nggak? Ada bang. Ada ke ruangan 607 nggak? Oh, ada bang. Kenapa bang? Oh itu istri saya, gimana keadaannya? Stabil bang, bagus, nggak ada ini segala macam. Alhamdulillah ya, kabarin terus ya bang ya, gue bilangin. Gue nitip gitu. Dan mereka bagusnya, mereka mau berinteraksi, dan mereka tuh gimana ya, kooperatif, asik gitu, diajak ngomong asik gitu. Tapi mereka tetap menjalani tugasnya, padahal mereka itu ya mereka pakai apa sih namanya, pakai hazmat ya, pakai APD gitu. Ya bisa dibilang sih kayak astronot, tapi mereka masih bisa ngomong gitu. Padahal gue inget kalau ngomong kayak gitu itu pada sesak, tau gak sih? Dan mereka mau ngobrol sama gue juga, sama pasien-pasien lain juga mau gitu, dan mereka bagus, keren Aulia Hospital. Lanjut di hari ke-7, masih juga di hari ke-6, ternyata udah agak sore ya, ternyata gue mau ke toilet, datang si abangnya, perawatnya. Gimana bang? Ini bang mau ke toilet. Oh, tapi agak susah sih bang, tolong bantu gitu. Udah kelar, gue duduk, terus si abangnya nawarin, gimana kalau misalnya kita pakai ini aja bang, pakai kateter aja. Kateter lo tahu? Jadi gue itu buang air kecil lewat selang. Oh my god, karena gue nggak bisa berdirinya masih dibantu abang itu, dia masih megang gini gitu. Dan lo tahu gue berdiri banyak infus yang
nancep di badan gue. Nah itu kan ada 2 input yang gue bilang tadi. 2 input yang dua input itu harusnya cuma 1, 2 sekali masuk gitu. Kebayang sekali 2 gitu. Belum lagi kalau misalnya ada obat injeksi, harus di stopin dulu 1 baru disuntikin perlahan. Dan obat injeksinya bukan cuma 1, sekali datang itu 5 suntikan, sekali 5 gitu. 5 kok nggak 4. Kemarin pernah waktu itu 1 gue senang banget. Nah, ada 6. Nah obat oralnya yang gue bilangin, yang gue kira cuman 3 atau 2, 7, 9 yang gue tegak harus gue minum. 7, 9. Yang penting gue cuma mikir, gue cuma pengen sehat man. Dan setelah gue sehat, gue harus kasih tahu buat lo semua, lo jangan sampai kayak gue. Lo harus pakai masker, jaga imun, cuci tangan ini yang paling penting. Cuci tangan ini yang paling penting. Karena kalau lo nggak cuci tangan, lo bakal kejadian kayak gue juga gitu. Tergantung dari imun lo. Semua gejala corona itu tergantung imun tubuh seseorang. Mau dia berat, berarti imun tubuhnya lagi rendah banget. Kalau dia sedang, imun tubuhnya rendah. Kalau dia gejalanya ringan, imun tubuhnya kuat, dia lagi ngelawan virusnya. Imun lo itu jangan dianggap mainan gitu. Jangan disepelein. Lo harus kuat. Gimana pun caranya, lo harus olahraga ataupun lo mesti berjemur deh gitu. Karena kalau sudah positif, bukan cuman lo aja yang sedih, tapi keluarga lo dan segala macamnya. Susah banget. Jadi setelah gue udah dipasang kateter, alat bantu untuk buang air kecil itu, jadi kan di setiap buang air kecil jadi ada kayak tempatnya gitu, kayak ada kemasannya gitu. Kemasannya itu kalau nggak salah tuh untuk 2 liter ya. Awal-awal sih gue agak susah sih. Gue juga sedikit kayak nggak nyaman, aduh gimana nih gitu. Untuk masangnya men, aduh ngilu. Mungkin kalau sekarang aduh kerasa banget, tau nggak? Gue nggak nyangka gue harus ngalamin hal seperti itu gitu. Karena ya bisa dibilang sih ini kesalahan gue juga. Gue harus tebus dan gue harus perbaiki semuanya. Gue nggak mau kayak gini lagi. Gue harus lebih hati-hati lagi. Makanya gue di sini bikin podcast edisi versi corona, versi COVID-19. Pengen ngasih tahu lo kalau corona itu nyata dan bukan ringan yang kata orang kayak flu biasa gitu. Doi nganggap flu biasa mungkin karena Doi itu ya masih ngalamin gejala ringan gitu. Masih biasa. Terus lanjut di hari-hari berikutnya, ya kerjaan gue cuma di tempat tidur, cuma duduk, bisa duduk itu pun masih belajar, duduk itu pun masih pakai ada sandaran dari rumah sakit itu, cuma sebentar doang, abis tidur lagi, cuman itu doang. Sampai akhirnya gue agak mendingan, eneran gue lepas, di sana lah gue berani untuk kayak udah bisa deh, suara gue udah agak mendingan gitu. Terus juga oksigen gue juga udah lepas, satu lagi, disitulah gue agak mendingan, baru berani gue update. Gue sempat sharing sama kakak gue, sama Caca juga, gimana kalau misalnya di-update gitu. Gue mikir ini bukan aib, orang harus tahu dan orang harus bisa belajar dari gue gitu. Jangan sampai ada korban berikutnya. Ini Pekanbaru bisa gitu bebas dari corona. Yang penting kita harus edukasinya harus jelas, harus mantap. Ternyata setelah gue update, banyak teman-teman gue yang terkena corona juga. Gue kaget, mereka nggak ada kasih tahu, nggak ada sharing segala macam. Mereka memilih diam dan mereka juga bilangin, bagus dong, lu ambil langkah untuk publikasi dan lu mau ngedukasi mereka gitu. Gue bukan siapa-siapa, tapi gue bisa untuk menyebarkan hal positif tentang corona, untuk edukasi corona. Gue bisa, insya Allah.
dan gue bisa duduk, bisa update apa segala macam karena bantuan dari teman-teman juga. Setelah gue update, gue makin semangat karena teman-teman responnya positif, feedbacknya positif, bagus. Gue makin semangat, gue makin kuat untuk sembuh karena doa teman-teman gila banget, sumpah. Banyak yang care, banyak yang gak peduli banget, dan gue nggak nyangka ada yang harusnya doi itu jauh, ternyata doi dekat, dia ngasih tahu gitu. Ada juga beberapa orang yang harusnya gue kira dia itu kayak nggak peduli gitu sama gue, ternyata doi peduli banyak banget, dan gue nggak nyangka. Sampai sekarang masih malahan sampai nelpon, gimana keadaan lo gitu, beberapa hari terakhir kemarin. Dan di sanalah gue juga mikir, ternyata support dari orang terdekat itu penting banget. Gue makin kuat untuk ngedukasi teman-teman. Corona itu bukan aib, men. Jadi kalau lo bilang lo kena corona, banyak yang semangatin lo gitu, karena obatnya cuma di situ. Selain obat-obat dari rumah sakit, obatnya di situ. Karena ya virus ini bukan virus biasa, ini virus berbahaya, bahaya banget. Kalau misalnya didiamin, kalau gue kemarin kena hypoxia itu kemarin, mungkin gue bisa lewat. Hasil ronsen gue juga, paru-paru gue parah. Ini sekarang juga gue belum bisa kayak aktivitas berat apa segala macam kayak di depan komputer terlalu lama. Gue masih belum bisa gitu, masih belum bisa. Lanjut di hari-hari berikutnya yang tadi gue bilang, gue update. Akhirnya sambil gue di situ belajar untuk kayak duduk, berdiri, karena gue makin semangat gitu. Semangat ditambah lagi ada yang ngirim makanan, aduh gila. Temen-temen gue gak nyangka, lu baik banget, men, mau ngirimin makanan. Memang sih harga itu nggak seberapa, gue juga bingung gue mau gantinya gimana gitu. Ya kalau misalnya ada kesempatan bakal gue ganti sih. Thank you so much gue. Kalau misalnya mungkin gue agak cerewet ya, mungkin lo sempat nanya gue mau apa segala macam, maaf. Tapi thank you ya untuk makanannya. Gue seneng, sama istri juga seneng banget malah. Dan di situ gue belajar berdiri karena ada salah satu yang ngirim makanan, gue suka banget. Gue makin semangat berdiri untuk jalan gitu. Akhirnya gue ke kamarnya Caca itu di hari ke-14 hari ke-15 14 kalau nggak salah, 14 atau 15 gitu. Karena kebetulan setelah belajar jalan, gue itu udah lepas kateter gue udah lepas. Akhirnya gue bisa jalan, dan IV plug gue juga udah lepas karena gue udah lumayan cukup stabil. Gue udah berdiri dan perawat sana udah pada seneng. Pak Andri bisa jalan dong, mantap, jalan Pak, kesana Pak, jalan ke sini gitu. Oh iya, saya mau ke tempat istri saya di lantai 6. Oh ya, gak apa-apa. Dan lo tau nggak, gue ke ruangan Caca itu gue masih oyong, tapi gue paksa karena gue dapat ini sih, gue cek-cekan, gue telepon dia, ternyata doi itu susah banget makannya. Gue takut kandungannya terganggu apa segala macam. Alhamdulillah doi lagi hamil, udah minggu keberapa ya, minggu ke-12 atau 13 gitu, gue lupa. Ya akhirnya ya gue datang, gue buka pintu, gue agak bergetar gitu. Gue buka pintu, assalamualaikum, gue bilang, dan doi kaget. Dia seneng banget, mukanya beda, sumpah. Harusnya gue videoin ya, kemarin mukanya kayak gimana. Aduh, disitulah gue ketemu doi. Akhirnya gue makan sarapan bareng dan segala macem. Berlanjut besoknya gue mesti minum obat apa segala macam lagi di ruangan gue turun lagi ke lantai 4. Besoknya gue datang lagi ke lantai 6. Nah pas gue turun lagi ke lantai 4 itu kalau nggak salah gue udah cukup malam. Perawatnya datang, Pak Andri, ini obat-obatnya, ini suratnya. Apa itu Kak?
ini obat sama suratnya besok udah boleh pulang atau malam ini mau pulang sekarang nggak apa-apa gitu. Itu di hari ke-15. Di hari ke-15 dan gue mikir, waduh gue pulang lebih cepat nih. Karena Caca kan masih dirawat ya. Gue sempet sharing, gue tanyain kalau gue tungguin istri gue gimana. Boleh kok pak, nggak apa-apa. Nanti bapak mau di sini atau mau di lantai 6? Kayak di lantai 6. Ternyata gue disediain tempat tidur di lantai 6. Disediain. Dan makan gue tetap dapet gitu. Keren deh Aulia Hospital. Mantep. Jadi gue satu ruangan lagi sama istri gue. Gue di sana, doi semangat makannya dan segala macam. Waduh. Ditambah semangatin dari teman-teman juga yang ngirim makanan. Aduh. Keren deh. Akhirnya kami berjemur, bisa berjemur nih. Akhirnya bisa berjemur dan segala macam sampai di hari ke-18 gua dan Caca di hari ke-14 udah boleh pulang. Wow. Jadi gua lama di rumah sakit itu nungguin Caca sampai doi bisa pulang. Dan gua nggak bisa biarin doi sendiri di sana karena terganggu makannya, segala macam. Gue juga harus semangatin doi, dia semangat banget mau sembuh. Karena juga ditambah doa dari teman-teman dan yang bantu kirim makanan juga. Terima kasih banyak. Next time bakal gue ganti deh. Duh, gak tau mesti ngomong apa sih. Ya, gak sempat ini sih. Sempat shock juga kalau gue harus pulang duluan gitu. Harusnya gue barengin Caca. Ya udah, kita akhirnya di hari ke-18 pulang malamnya. Nah, ini kita prepare pulang. Gue kira main pulang, udah bang, pulang aja gitu. Gue kira pulangnya itu main pulang gitu aja, karena kan barang banyak ya bawaan. Setelah pulang, gue merasa kayak pulang liburan kayak dari Bali gitu, tau nggak, di Pekanbaru. Gue baru keluar Aulia Hospital kayak dari Bali, tau nggak. Tapi sebelum masuk mobil, kebetulan kita pakai layanan ini ojek online. Sebelum masuk mobil kita disemprot dulu, desinfektan dong semuanya, termasuk badan gue juga. Gue merem, langsung pasti desinfektan semuanya barang-barang. Jadi pas di Panam itu, gue merasa kayak gue kayak baru pulang dari Bali, tau nggak sih? Ya kayak berasa liburan gitu. Oh my god, luar biasa sih rasanya. Dan kita langsung harus isolasi mandiri lagi di rumah kurang lebih 2 minggu karena badan gue itu harus belajar lagi untuk kayak berdiri, jalan apa segala macam. Kemarin juga masih oyong, alhamdulillah sekarang udah mendingan. Nah, setelah pulang di rumah, badan itu masih kerasa berat banget. Jadi kayak misalnya gue berdiri ya, itu ringan. Tapi pas udah lama duduk, mau berdiri lagi, aduh udah sakit deh semua badan. Apalagi telapak kaki ya, kalau nginjek itu berasa kayak ada jarum di bawah kaki ini, kayak capek semua badan gitu. Gue ngerasa kayak gue capek, gue sakit lagi kayaknya deh. Ternyata enggak, itu di efek dari yang gue terlalu banyak tidur, terlalu parah banget kemarin kayak gitu. Dan alhamdulillah gue bisa ngelewatinnya. Kita masih isolasi dan gue masih takut untuk ketemu orang sebenarnya. Kayak misalnya kebetulan kan di rumah ini kita cuma berdua, karena kita memang dipisahin dari keluarga yang lain. Sengaja kita mau isolasi mandiri dulu. Jadi ya untuk ketemu orang itu sempat takut gitu. Untuk ojek online aja bang, letakin di situ aja, dicantolin gitu ya. Jadi belanjaan juga segala macam dicantolin. Terus untuk makanan juga diletakin di depan pintu gitu. Jadi kita baru ngambil makanan. Kadang-kadang Caca juga masak. Ya kayak gini deh sehari-hari. Isolasi mandiri di rumah, kita berjemur di depan rumah. Biar apa sih ya, sisa-sisa virusnya juga nggak ada lagi. Mastiin kalau virusnya itu memang hilang banget, meskipun dari dokternya bilangin sudah melemah, sudah tidak ada lagi, tapi kita mau mastiin karena dokter nyaranin untuk isolasi mandiri dulu di rumah. Apalagi gue ya, supaya gue jadi biar lebih fit lagi gitu. Sekarang alhamdulillah agak mendingan badan gue, agak masih bisa sih. Tapi kalau dibantai untuk main dada mungkin bisa sih, tapi cuma beberapa kilo. Untuk kegiatan berat gue masih belum bisa.
masih belum bisa. Ya karena sebenarnya sih karena paru-paru sih, kalau kata kakak gue sih paru-paru masih belum bisa sih, karena masih agak sulit gitu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana masih sehat walafiat, tolong deh dijaga kesehatannya, jangan sampai kecapean ya kayak gue. Kalau kecapean coba deh minum multivitamin apa segala macam, itu lebih baik daripada nanti lo kena corona. Itu bakal berabe urusannya, asli bakal sulit jadinya. Lebih baik kita bisa mencegah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau mengobati, gue kurang lebih ini hampir 1 bulan lebih gue jadi. Kalau misalnya tambah 2 minggu lagi, 1 bulan lebih. Karena sebelumnya kan gue isolasi, gue masih di rumah sebelum ke isolasi mandiri, isolasi ke rumah sakit ya. Gue masih di rumah itu kurang lebih gue seminggu. Berarti 1 bulan lebih gue di rumah. Lama kan? Kita nggak bisa ketemu orang, selama apa nggak bisa ngapa-ngapain. Ya lebih baik kita mencegah daripada mengobati, itu lebih baik. Jangan lupa nih, pakai masker, itu penting banget. Cuci tangan, terus minum multivitamin juga, olahraga sih, ya Allah penting. Sebelum gue pamit, sebelumnya gue terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support, yang udah kasih semangat ya, yang udah apalagi ya, yang udah kirimin makanan, yang udah selalu nelponin gue nanyain kabar, terus juga yang nggak pernah putus untuk nanyain kabar gitu, selalu doain juga, selalu semangatin gue juga. Terima kasih banyak, karena mungkin kalau nggak ada lo nggak tahu deh gue. Terus juga terima kasih buat keluarga yang udah support dari awal. Padahal gue juga support keluarga, gue parah, gue bilangin sama keluarga gue baik-baik aja. Gokil gak sih? Saking semangatnya gue kayak gitu. Terima kasih banyak buat nyokap gue sih, nyokap sama bokap gue yang sering nganterin makanan, nganterin air jahe. Waduh, gokil men, air jahe. Jadi air jahe itu gue biasanya minum baru bangun tidur, perut lagi kosong, gue minum air jahe. Banyak sih manfaatnya kalau perut kosong langsung minum air jahe. Kebetulan air jahe nyokap gue luar biasa, pakai jahe merah ya, jahe merah. Waduh, parah keren ya, untuk kesehatan nomor 1. Thanks mam, udah ngirimin jahe tiap hari. Aduh, ngerepotin. Karena sih sebenarnya nyokap gue itu sedih banget, karena ya gue juga sedih karena tahu nyokap sedih kayak gitu. Gue coba bilangin ya kayak gue tetap baik-baik aja kok, gue bilangin. Lihat nih gue video call juga sama adik gue bilang gue baik-baik aja, padahal gue parah. Tapi alhamdulillah sekarang gue udah bisa bikin podcast. Terus juga buat semua keluarga juga, keluarga Caca juga yang udah bantu doain juga, bantu semangatin. Untuk mertua gue juga yang udah kirimin makanan, kirimin obat apa segala macam. Thank you so much. Buat Bude, Pak D yang udah semangatin. Buat semuanya deh. Gue gak mau kalian itu kayak gue, karena rasanya gak enak men, asli rasanya gak enak. Sebulan lebih, belum lagi yang ditusuk-tusuk sampai sekarang tuh masih ngilu, tau gak? Gue berapa kali ganti V-plug itu, kalau gak salah gue 5 kali, tau gak? Berapa kali gue ngambil darah itu, kalau gak salah 4 kali. Itu AGD ya, kalau darah biasa santai aja men. Parah, jangan sampai. Intinya buat semuanya, buat kalian yang nonton podcast ini, gue bukan minta belas kasihan kalian, gue cuma minta, please, mohon banget, jaga kesehatan lo. Jangan anggap remeh corona ini. Corona ini nyata,
Kalau ketemu orang baru, please mohon banget, meskipun lo kayak gini ya, tapi harus setelah itu cuci tangan, please. Dan pakai masker selalu. Kalau lo nongkrong di kafe dan udah jelas rame itu kafe, tertutup, please, lebih baik pindah tempat. Gue nyaranin pindah tempat, karena virus itu makin kuat di dalam ruangan tertutup, apalagi ber-AC. Kalau di ruangan terbuka aman dong, karena sirkulasinya juga bagus. Tapi kalau rame, jaga deh jarak, jangan dianggap remeh. Oke? Gue nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Kurang lebih itu yang gue kasih tahu. Buat teman-teman, jangan sampai dengar gosip-gosip yang aneh-aneh tentang corona, tentang gejala berat, udah minum ini aja, minum itu. Please, hargai buat yang terinfeksi. Nggak semuanya sama dengan gejala ringan. Dan yang gejala berat juga bukan berarti kalian juga terisolasi dari dunia luar apa segala macam. Nggak. Kalian masih bisa semangat karena di ruangan isolasi itu tetap enak. Karena kalian masih ada perawat sama dokter yang peduli banget, asli. Apalagi di rumah sakit Aulia, keren. Sampai sekarang sih gue masih terngiang-ngiang sih, apalagi setiap hari tuh nonton filmin terus. Nonton film mulu gue, HBO gue hafal sampai sekarang. Oke guys, thank you so much buat yang udah dengerin di Spotify. Mungkin buat yang dengerin Spotify mungkin nggak bisa lihat video gue kayak gimana kemarin ya. Mungkin bisa main-main ke YouTube gue, main-main aja, nggak apa-apa, nggak bayar kok. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini. Maaf kalau misalnya mungkin gue ada salah kata, mungkin ada salah penyampaian ataupun segala macam, komen aja di bawah. Terima kasih banyak. Gue berharap kalian sehat walafiat, amin ya Allah. Jangan sampai imun turun, jangan sampai kecapean. Yang paling penting selalu gue ingetin, pakai masker, cuci tangan, terus jaga imun tubuh dengan olahraga, berjemur juga boleh. Oke? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.